terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII. Nasi kita menyimpulkan bahwa penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Kajian-kajian tentang NII, Negara Islam Indonesia, di mana bahwa kondisi saat ini itu NII itu sedang terzolimi atau dijajah gitu ya oleh pemerintah, sehingga yang bersangkutan itu tergerak, dan yang bersangkutan mengaku juga dia mendapatkan mimpi-mimpi masuk surga, masuk neraka, seperti itu ya. Yang ketika dia diinterogasi pertama, dia mengatakan bahwa dia ingin masuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mau ketemu Pak Jokowi, ingin meluruskan katanya bahwa landasan negara ini itu harus agama Islam, bukan Pancasila. Wanita-wanita di dunia terorisme ini disebut lone wolf atau serigala penyendiri. Namanya sih keren, tapi perbuatannya jauh dari itu. Lone wolf ini berarti mereka tidak terikat dalam satu jaringan teroris apapun. Mereka berdiri sendiri, belajar sendiri, dan melakukan aksi mereka sendiri. Karena perempuan-perempuan yang masuk ke kelompok radikal, kelompok berideologi khilafah, itu mereka cuma jadi objek gitu, selalu dirugikan. Karena pilihannya cuma dua. Kalau cantik ya diajak poligami, atau diajak menjadi istri simpanan gitu ya, atau minimal ya diajak chat mesum, kayak imam sebelah gitu. Dan kalau jelek, jadi tumbal kayak gini, kayak Siti Elina ini gitu. Gembong todongan pistol di Istana Presiden, Densus 88, suami dan guru Siti Elina anggota NII. Hasil pemeriksaan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia menemukan fakta bahwa dua orang yakni guru dan suami dari perempuan yang menodongkan pistol dan mencoba menerobos Istana Presiden, Siti Elina merupakan anggota kelompok Negara Islam Indonesia. Suami Siti Elina diketahui berinisial BU, sedangkan gurunya berinisial JM. Keduanya dipastikan telah berbayat kepada NII. Aswin menjelaskan pihaknya menemukan fakta tersebut setelah menganalisis media sosial yang terhubung dengan beberapa akun ex Hizbut Tahrir Indonesia dan NII. Telah melakukan pemeriksaan, Densus 88 pun menemukan dua orang yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta Utara, yakni BU dan JM. Ia juga mengklaim bahwa Densus 88 telah menemukan fakta dua orang tersebut telah berbayat atau dilantik sebagai anggota NII. Bahkan Densus 88 menduga suami Siti menduduki jabatan pendamping bendahara NII Jakarta Utara. Oleh karena itu, ia menambahkan penanganan kasus penodongan senjata api di kawasan Istana Presiden itu harus menerapkan undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Pada pemeriksaan awal, kata Aswin, Densus 88 masih mencoba menganalisis hubungan tersangka dengan jaringan-jaringan teroris yang ada. Ia menerangkan petugas juga menemukan senjata air gun dan pistol ketika melakukan pemeriksaan di kediaman Siti Elina di Jalan Kampung Mangga, Jakarta Utara. Sebagaimana telah diberitakan Kompas TV, sebelumnya Siti Elina yang membawa pistol diduga menerobos Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Oktober pagi dan langsung ditangkap polisi. Peristiwa itu terjadi pada pukul 07.10 WIB di pintu masuk Istana Negara, Jalan Merdeka Utara. Polisi mengatakan Siti membawa tas hitam, awalnya berjalan kaki dari Harmoni ke arah Medan Merdeka Utara. Saat tiba di pintu masuk istana, Siti diduga menodongkan pistol Senpi jenis FN ke arah polisi. Polisi yang sedang siaga dengan siap merebut Senpi dari tangan perempuan tersebut. Kemudian Siti pun diamankan untuk diserahkan kepada Reserse Jakarta Pusat. Saat peristiwa terjadi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah meninjau sejumlah infrastruktur yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara pada Selasa 25 Oktober. Presiden Jokowi tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 09.55 WITA. Keterangan berubah Siti Elina soal motif coba terobos istana.
Motif Siti Elina 24 tahun menerobos Istana Negara Jakarta Pusat dan menodongkan senjata ke Pas Pampres terkuat. Ia memiliki dua motif yang berbeda. Diketahui Siti mencoba menerobos Istana Negara pada Selasa 25 Oktober pukul 07.00 WIB di pintu masuk Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara. Polisi menyatakan wanita itu awalnya berjalan kaki dari Harmoni ke arah Jalan Medan Merdeka Utara. Saat tiba di pintu masuk istana, wanita itu diduga menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres. Siti kemudian diamankan anggota Pas Pampres. Berikut dua motif berbeda Siti Elina yang terungkap saat konferensi pers. Ingin bertemu Jokowi. Motif Siti terungkap dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Rabu 26 Oktober 2022. Keterangan pertama, motif Siti yakni ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Siti hendak menyampaikan sejumlah hal terkait dasar negara. Menurutnya dasar negara Indonesia salah. Densus 88 anti teror Polri kemudian mengungkap motif lain Siti. Siti mengaku mendapat mimpi masuk surga. Dia mengatakan motif Siti Elina masih didalami, polisi bakal melibatkan psikolog untuk memeriksa kondisi Siti Elina. Dinonaktifkan gegara senggol Anies Baswedan, elit Nasdem geram Surya Paloh dikelilingi penjilat. Anggota Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan dirinya sempat merasa kesal atas putusan Surya Paloh yang menonaktifkan dari kepengurusan partai. Dirinya mengaku tersinggung atas hal tersebut lantaran surat penonaktifannya beredar luas sebelum dirinya menerima langsung surat tersebut. Kemudian Zulfan menindaklanjuti surat cinta dari Nasdem dengan menghubungi Surya Paloh. Namun sang pemimpin partai justru terkesan tak serius menanggapi aksi protes dirinya. Sikap sang pemimpin bikin mantan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem periode 2014 sampai 2019 tersebut kebingungan. Zulfan juga berkata bahwa keputusan penonaktifan yang dikeluarkan Nasdem lantaran Surya Paloh dikelilingi para penjilat dan pengamen. Sebelumnya politikus Nasdem Zulfan Lindan menyampaikan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi ketika hadir dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi. Program ini disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Atas hal tersebut, anggota Partai Nasdem Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan parpol yang diketuai Surya Paloh. AHY Paloh deklarasi Nasdem, Demokrat, PKS tinggal tunggu waktu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan mengumumkan deklarasi menghadapi Pilpres 2024 hanya tinggal menunggu waktu. Hal itu disampaikan Paloh dan AHY usai bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta pada Rabu kemarin 26 Oktober. Senada, AHY mengatakan saat ini hanya tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan di hadapan publik. Partai lain yang juga berkomunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat dalam penjajakan koalisi menghadapi Pilpres 2024 adalah PKS. AHY mengatakan momentum tidak hanya ditunggu melainkan juga diciptakan. Nasdem, Demokrat, dan PKS kata dia terus menyamakan visi sebelum koalisi dideklarasikan. AHY menegaskan bahwa koalisi yang tengah dibangun antara Demokrat, Nasdem, dan PKS memiliki tujuan berupa kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan tidak bisa berlangsung singkat.